Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Sania dari Prodi PAUD semester 7B akan menjelaskan tentang autis, ADD atau ADHD dan kesulitan belajar. Untuk yang pertama yaitu autis. Nah, autis dapat diartikan sebagai suatu gangguan perkembangan yang muncul di awal kehidupan seorang anak. Nah, biasanya tampak pada masa infansi atau toddlerhood yang ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, adanya masalah dalam hal berkomunikasi dan muncul kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang sama dan berulang-ulang. Nah, selanjutnya, gejala-gejala autis sesungguhnya telah dapat dikenal tanda-tandanya, mulai dari saat anak masih dalam masa bayi. Nah, gejala autis ini umumnya sudah terlihat dalam 30 bulan pertama. Perbedaan yang jelas ditunjukkan oleh anak autis yaitu ketika ia berusia 4 bulan. Nah, di mana mereka tidak mampu melakukan kontak mata dengan orang lain. Walaupun demikian, biasanya orang-orang tua baru menyadari adanya kelainan pada anaknya saat anaknya tersebut berusia 2 tahun. Saat si anaknya itu mulai dapat berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan teman-temannya. Nah, anak-anak dengan gangguan autis mengalami keterlambatan dalam hal ini. Nah, kemudian karakteristik dari autis. Yang pertama, adanya perkembangan yang terhambat dibandingkan dengan anak-anak seusianya, baik secara motorik, kemudian bahasa maupun dalam interaksi sosial. Kemudian yang kedua, anak autis lebih tertarik dengan benda dibandingkan dengan manusia. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mau dipeluk ataupun diberlakukan secara lembut dan dengan kehangatan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, mereka memiliki kelainan sensoris, misalnya tidak peka terhadap rasa sakit atau malah sangat terganggu dengan suara radio yang normal. Kemudian yang kelima, mereka menunjukkan adanya suatu pola tertentu yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam hal perilaku dan juga kegiatan. Nah, mereka dapat dalam waktu lama tuh terokupasi pada suatu kegiatan tertentu. Nah, misalnya kayak menyalakan dan mematikan lampu atau bergerak secara tidak wajar. Misalnya kayak berputar-putar, tapi mereka tanpa merasakan rasa pusing gitu. Nah, kemudian anak autis memiliki penampilan fisik yang sama normal sehingga perlu dilakukan pengamatan yang cermat untuk menemukan bahwa mereka menunjukkan perilaku yang tidak sewajarnya. Kecerdasan yang bervariasi, mulai dari retardasi mental sampai dengan jenius atau gifted. Kemudian penanganan anak autis oleh guru. Jadi ada nih penanganan dari ada penanganan untuk anak autis dari kita ini selaku guru yang ada di sekolah. Nah, jadi untuk yang pertama, guru dapat belajar menyelami emosi anak autis tersebut sehingga guru akan dapat merespon emosi yang keluar dengan tepat. Jadi kita nggak salah nih mau memberikan emosi yang seperti apa kepada anak autis tersebut. Kemudian yang kedua, guru harus memberikan stimulasi kepada si anak autis ini. Jadi guru harus memperhatikan agar si anak tersebut tidak tenggelam dalam dunianya sendiri. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga,
Guru dapat melatih insting sosial si anak tersebut dan mengajarkan interaksi sosial antara anak dengan guru dan juga teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, guru dapat mencari dan mengembangkan potensi anak karena tidak semua anak autis ber-IQ rendah. Bahkan beberapa di antara mereka mungkin memiliki bakat dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh anak lain. Kemudian, oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ADD atau ADHD. Nah, sebenarnya ADD atau ADHD ini merupakan singkatan internasional terhadap masalah perilaku anak yang berkaitan dengan gangguan pemusatan perhatian atau biasa disebut dengan attention problems dan perilaku yang berlebihan atau hyperactivity. Nah, ADD atau Attention Deficit Disorder atau dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai gangguan pemusatan perhatian. Nah, sedangkan ADHD adalah Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, secara umum, masalah yang dialami oleh anak dengan gangguan ADD atau ADHD adalah pengendalian perilaku, kemudian fungsi pelaksanaan perilaku, pengaturan jadwal, dan kesadaran akan waktu, serta perilaku yang menetap dalam mencapai tujuan. Nah, tidak ada perbedaan signifikan nih yang menyatakan bahwasannya anak laki-laki ini lebih banyak mengalami ADD atau ADHD dibandingkan anak perempuan. Nah, penelitian selama 25 tahun terakhir ini menunjukkan kemungkinan ADD atau ADHD disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau penghantar sinyal-sinyal saraf pada lobus frontal, ganglia basal, dan cerebellum. Tampilan yang utama dari anak ADD atau ADHD adalah masalah perilaku-perilaku yang tampak biasanya berkaitan dengan mudahnya sang anak untuk merasa frustasi, kemudian sering mengamuk, keras kepala, depresi, atau penolakan diri dari teman bermain. Nah, gejala utama ADD atau ADHD yaitu inattention atau gangguan pemusatan dan impulsif serta hiperaktif. Nah, perilaku lain juga menjadi gejala ADD atau ADHD seperti disorganisasi, kemudian interaksi sosial atau pertemanan yang buruk, perilaku berbahaya, kemudian melamun, koordinasi motorik yang buruk, kemudian masalah daya ingat dan pola pikir yang obsesif. Nah, pada anak usia prasekolah 3 sampai dengan 5 tahun, ADD atau ADHD mulai menampilkan perilaku motorik yang selalu bergerak. Kemudian suasana hati atau mood si anak ini nih mudah banget nih berubah-ubah. Kemudian si anak jadi sering mengamuk atau temper tantrum. Nah, pola tidur anak ini biasanya tidak teratur, kemudian mudah frustasi dan rentan perhatiannya yang sangat singkat. Nah, penanganan terhadap anak dengan ADD atau ADHD oleh guru. Jadi kita selaku guru juga bisa nih melakukan penanganan yang sederhana. Jadi penanganan yang pertama, guru sebagai profesional yang sehari-hari terlibat langsung dengan anak memiliki kemampuan untuk mengamati apakah seorang anak menunjukkan ciri-ciri perilaku yang mengarah pada gangguan
ADD atau ADHD. Nah, kira-kira si anak ini ada gangguan atau tidak nih gitu. Ya, meskipun tidak dapat mendiagnosa apakah benar anak tersebut mengalami gangguan ADD atau ADHD. Nah, guru dapat menyarankan kepada si orang tua untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap si anak tersebut ke dokter ataupun ke psikolog. Nah, yang kedua, bila memang ada anak yang mengalami gangguan ADD atau ADHD, guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut di bidang pendidikan, tentunya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar khusus yang sesuai dengan gangguan yang dihadapi anak. Ya, salah satunya yaitu menggunakan sistem inklusi gitu. Nah, kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan profesional akan sangat menentukan nih keberhasilan penanganan terhadap anak yang memiliki gangguan ADD atau ADHD gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Nah, anak yang mengalami learning disabilities atau LD atau specific learning difficulties atau SLD secara umum dapat diartikan suatu kesulitan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran dengan sebagaimana mestinya dan berdampak pada hasil akademiknya. Kemudian, anak LD atau SLD adalah masalah belajar primer yang disebabkan karena adanya defisit atau kekurangan fungsi dalam satu atau lebih area intelijensi. Nah, penyebab gangguan neurologis dan genetik penyebabnya tuh. Jadi, istilah LD atau SLD hanya dikenakan pada anak-anak yang mempunyai intelijensi normal hingga tinggi. Nah, gangguan ini merupakan gangguan yang kasat mata, berupa kesalahan dalam hal membaca atau disleksia, kemudian menulis atau disgrafia, kemudian hal dan juga berhitung atau diskalkulia ya. Nah, kesalahan yang terjadi akan selalu sama dalam kurun waktu secara terus-menerus dan bahkan di bawah seumur hidup atau biasa kita sebut dengan long life disabilities gitu. Nah, kelompok anak LD dicirikan dengan adanya gangguan-gangguan tertentu yang menyertainya. Menurut Cruikshank, mohon maaf kalau saya salah baca, 1980, gangguan-gangguan tersebut adalah gangguan latar atau figur, visual motor, visual perseptual, pendengaran, intersensori, kemudian berpikir konseptual dan abstrak, bahasa, kemudian sosioemosional, dan body image, serta konsep diri. Nah, lain halnya dengan pandangan Hamill dan Myers 1975, meliputi gangguan aktivitas motorik, kemudian persepsi, perhatian, emosionalitas, simbolisasi, dan ingatan. Nah, ditinjau dari aspek akademik, kebanyakan anak LD juga mengalami kegagalan yang nyata dalam penguasaan keterampilan dasar belajar, seperti dalam membaca, menulis, dan atau berhitung. Nah, yang menjadi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini ada dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, hambatan belajar biasanya terjadi akibat adanya kerusakan secara fisik pada diri anak atau impairment. Misalnya kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan pada gerak motorik. Serta anak yang mengalami
hambatan perkembangan intelektual. Nah, keadaan impairment seperti ini menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan tertentu atau disability, sehingga merintangi anak untuk belajar. Nah, kemudian kalau untuk faktor eksternalnya, nah, hambatan belajar pada seorang anak bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar dari faktor internal anak itu sendiri. Nah, anak mengalami kesulitan-kesulitan tertentu untuk belajar karena faktor eksternal, yaitu misalnya anak sering mendapat perlakuan kasar, kemudian si anak sering diolok-olok atau tidak pernah dihargai, kemudian atau sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dan lain sebagainya. Nah, keadaan seperti ini dapat menimbulkan kehilangan kepercayaan diri, kemudian sulit untuk memusatkan perhatian, cemas, gelisah, dan takut yang tidak beralasan. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai autis, ADD atau ADHD, dan kesulitan belajar. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.